Halo kakak, berhubung ini adalah kisah novel jadi kemungkinan video dan narasi tidak sama, yuk dukung Mimin di Saweria, link ada di deskripsi ya kakak, selamat mendengarkan. Xiaoyan mencium aroma dan di udara, dan bahkan dia tidak bisa menahan diri untuk menunjukkan ekspresi terkejut. Belum lagi efek dari pil obat ini, aroma obat yang kuat saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa obat ini pasti bukan obat biasa. Tentu saja, Xiaoyan tidak memiliki banyak rasa iri, ini adalah hadiah Xiaoya untuk Xiao Jian, dan pencegahan Xiaoya sudah merupakan hadiah terbaik untuk Xiaoyan. Terlebih lagi, jika bukan karena dia berkali-kali untuk membantu, Xiaoyan akan jatuh berkali-kali. Meskipun Xiao Jian bukan seorang apoteker, dia bisa melihat kehebatan pil obat itu dari ekspresi Xiaoyan, dan dia tidak bisa menahan untuk menelan seteguk air liur dan berkata, pil obat ini benar-benar terlalu berharga, apa yang bisa saya lakukan? Aku bisa menerimanya. Meskipun dikatakan bahwa cinta keluarga Xiao telah menghubungkan ketiganya, tetapi setelah menerima hadiah yang begitu murah hati untuk pertama kalinya, Xiao Jian secara alami tidak ingin berutang budi ini. Xiaoya melirik Xiao Jiandao, aku akan memberikannya padamu, simpan saja. Lagi pula, pil obat ini diperas dari tangan Yao Xian. Pil obat ini disebut Yulu Good Fortune Pill, setelah meminum pil obat ini, mampu membentuk kembali fondasi seseorang. Bahkan memiliki efek meningkatkan bakat seseorang, tetapi seluruh prosesnya akan sangat menyakitkan. Ini seperti Phoenix Nirwana, yang tidak hanya membutuhkan keberanian dan ketekunan, tetapi juga kemauan yang kuat. Anda meskipun dia memiliki bakat yang bagus, fondasinya tidak bagus. Jika kamu ingin menjadi kuat, kamu harus membayar harganya. Xiaoya memandang Xiao Jian, dan pengenalan Yao Xian ke pil obat ini tidak bisa tidak muncul di benaknya. Tidak heran dia akan memiliki reaksi yang sangat besar ketika dia melihat pil obat ini jatuh ke tangan Xiao Yade, membangun kembali fondasinya, ini adalah impian dari pembangkit tenaga listrik puncak yang tak terhitung jumlahnya. Meskipun ada banyak Immortal Sovereign yang kuat di dunia ini, bagaimanapun, sangat sedikit orang yang bisa melangkah ke Immortal Supreme, itu karena fondasi mereka tidak cukup kuat. Fondasinya adalah fondasinya. Jika fondasinya dapat dibentuk kembali sekali, maka kemungkinan orang-orang ini dipromosikan ke Immortal Supreme akan meningkat 1 poin. Oleh karena itu, ramuan obat ini adalah Immortal Supreme untuk Yao Xian. Tidak peduli berapa banyak dia membayar, dia tidak akan memberikannya kepada orang lain dengan mudah, tapi kali ini dia salah perhitungan, dan dia memberikan pil obat ini kepada Xiaoya. Dan Xiao Jian menelan ludah setelah mendengar perkenalan Xiaoya. Selama bertahun-tahun, dia juga tahu pentingnya fondasi bagi seseorang. Oleh karena itu, ramuan ini memiliki godaan-godaan yang fatal baginya. Jika Anda mengatakan Anda tidak menginginkannya, Anda berbohong. Namun, yang lebih mengejutkan Xiaoyan adalah bahwa pil obat ini sebenarnya diambil dari tangan Yao Xian. Bukankah ini seharusnya menjadi masalah? Namun, Xiaoyan dengan cepat menyangkalnya, karena identitas Yao Xian sama sekali tidak diperlukan. Selain itu, sebagai seorang apoteker, beberapa kualitas dasar masih ada, dan kekhawatirannya benar-benar berlebihan. Xiaoyan tampaknya melihat keraguan Xiao Jian, dan membujuk, jika Anda membutuhkannya, terimalah. Kesempatan ini tidak boleh dilewatkan, jika hilang, itu tidak akan pernah datang lagi. Jika tidak semua orang akan memiliki kesempatan seperti ini. Xiao Jian melirik pil obat di tangannya, dan akhirnya memberi Xiaoya sedikit tangan, jika itu masalahnya, maka terima kasih Nona. Meskipun pil ini diperas dari Yao Xian, mereka tidak membayar apapun, tetapi jika mereka ingin memeras, mereka harus memiliki kekuatan ini. Xiaoya melihat Xiao Jian menerima pil itu, dan segera berkata, terima kasih, Anda tidak membutuhkannya, tetapi sebaiknya jangan biarkan Yao Xian tahu bahwa pil ini ada di tangan Anda. Jika tidak, Anda harus menanggung risikonya sendiri. Terserah Anda bagaimana para dewa akan membuat marah Tianfu tentang masalah ini. Hanya itu yang bisa saya lakukan. Berapa lama aliansi 4 dewa tidak akan melakukan apapun kepada Anda? Saya tidak tahu, mungkin 10 tahun, tetapi ada juga mungkin 50 tahun, atau bahkan 100 tahun. Lain kali, aku khawatir tidak ada yang bisa membantumu. Xiaoyan mengangguk ketika dia mendengar kata-kata ini, bahkan jika Xiaoya tidak mengucapkan kata-kata ini, dia tahu bahwa kekuatan eksternal di dunia ini adalah kekuatan eksternal, dan hanya ketika seseorang menjadi lebih kuat adalah hal yang paling penting. Xiao Jian dengan erat memegang pil di tangannya. Dia tahu bahwa pil ini mungkin akan menjadi miliknya, jadi dia harus menghargai kesempatan ini. Di langit, lapisan awan gelap menghalangi sinar matahari, dan cahaya di sini juga redup. Embusan angin dingin bertiup, Xiaoya menatap ke kejauhan, sekelompok angin dingin bertiup melewati, dengan lembut meniup rambut hitamnya, tetapi jejak kesedihan secara bertahap datang ke hatinya, dan perlahan berkata, jika ada kesempatan, kalian jaga keluarga Xiao di Lingzhou. Bagaimanapun, keluarga Xiao juga akar kami.
Identitas saya agak istimewa, dan pada saat yang sama, ada lebih banyak hal yang harus dilakukan, sehingga keluarga Xiao hanya bisa membiarkan kamu melindungiku. Bagaimanapun, saya tidak bisa melepaskan nostalgia di hati saya, tidak peduli betapa tidak masuk akalnya sistem dalam keluarga Xiao, setidaknya dalam keluarga itu, setiap orang memiliki ingatan yang kurang lebih sulit untuk dilepaskan. Bahkan jika klan Xiao melakukan hal seperti itu, dia tidak bisa melepaskannya. Xiao Yan dan Xiao Jian saling memandang, dan akhirnya mengangguk pada saat yang sama, bohong untuk mengatakan bahwa mereka tidak memiliki perasaan untuk Lingzu, setidaknya mereka memiliki persahabatan yang tak terputus dalam keluarga Xiao. Setelah menerima jaminan dari Xiao Yan dan Xiao Jian, Xiao Ya juga menghela nafas lega, sebenarnya dia bisa menyerahkan masalah ini kepada Sue Suner, tetapi masalah ini sebenarnya diserahkan kepada klan Xiao untuk merasa lebih nyaman. Jika itu masalahnya, maka aku pergi, dan jalan selanjutnya harus diambil sendiri. Dunia ini tidak adil, karena setiap orang tumbuh dengan cara yang berbeda dan pada kecepatan yang berbeda. Namun, dunia ini adil lagi, pikirkan jika kamu ingin mendapatkan sesuatu, kamu harus memberikannya. Tatapan Xiao Ya akhirnya berhenti pada tubuh Xiao Yan, dia mengatakan ini dengan ringan dan kemudian menghilang ke dunia ini. Meskipun mereka bertiga adalah anggota klan Xiao, setidaknya masih ada celah yang tidak dapat diatasi di antara mereka. Xiao Yan melihat ke tempat di mana Xiao Ya pergi, dan diam-diam memutuskan bahwa tidak peduli betapa sulitnya itu, dia akan memilih untuk tetap melakukannya dengan caranya sendiri. Mungkin matanya akan menipu dia, tetapi Xiao Yan percaya bahwa keringat dan kerja kerasnya tidak akan menipu dia. Perlahan menekan perasaan di hatinya, hati Xiao Yan berangsur-angsur kembali tenang. Sekarang hal-hal di sini telah stabil, saatnya untuk berangkat ke klan iblis. Farmakope klan obat akan diadakan dalam setengah tahun, meskipun waktunya sedikit ketat, pergi ke klan Yao adalah janji Xiao Yan kepada Xiao Xiao, belum lagi ada dua orang di klan Yao yang dia sayangi tentang. Pada malam hari, kota Jingxin berangsur-angsur menjadi tenang. Setelah gelombang serangan terakhir hari ini oleh aliansi empat dewa, seluruh kota Jingxin juga membawa kedamaian. Oleh karena itu, malam ini adalah malam paling nyaman bagi penduduk kota Jingxin sejak Tianfu dan empat dewa bertarung satu sama lain. Namun, ini tidak berlaku untuk semua orang. Setelah menyelesaikan semua yang ada di ruangan, aku perlahan meletakkan surat itu di atas meja. Dia menghela nafas berat, dia tahu bahwa kepergian empat dewa dari pengobatan Tiongkok berarti bahwa krisis di kota Jingxin telah berlalu, dan setidaknya tidak ada yang akan terus mengganggu mereka untuk beberapa waktu mendatang. Namun, dia juga tahu bahwa sudah waktunya baginya untuk membuat pilihan. Tinggalkan atau tinggal, ini adalah masalah yang harus dia hadapi. Pada akhirnya, dia merasa bahwa pergi mungkin adalah pilihan terbaiknya. Mereka memiliki hal-hal yang lebih penting untuk dilakukan sendiri, dan pasangan mereka bukan lagi sekelompok orang yang sama seperti sebelumnya. Selama periode waktu ini, mereka telah tumbuh banyak dan menjadi lebih bijaksana. Bahkan tanpa diri mereka sendiri, mereka masih bisa tetap kuat. Karena itu, ketika tiba saatnya dia pergi hanya untuk melindungi mereka dengan lebih baik. Menatap semua yang ada di ruangan itu lagi, potongan-potongan masa lalu muncul di pikiranku, dan senyum muncul di sudut mulutku. Akhirnya suatu hari nanti, mungkin saya akan kembali ke sini lagi. Memikirkan hal ini, Ma Tao melangkah keluar dari kamar dan menutup pintu dengan hati-hati. Setelah memastikan tidak ada yang mengikuti, itu berubah menjadi bayangan dan berjalan keluar dari kota Jingxin. Meskipun dia bukan tetua kota Jingxin, tetapi karena kekhususannya di kota Jingxin, pada dasarnya tidak ada yang akan menghentikannya. Oleh karena itu, dia dapat dengan mudah masuk dan keluar dari kota Jingxin tanpa menimbulkan keraguan. Setelah melangkah keluar dari pengaruh kota Jingxin, ia dengan cepat terbang menuju gunung. Akhirnya, dia berhenti di puncak gunung, melihat sosok hitam itu, dia sepertinya mengambil keputusan. Kamu telah mundur, dan tidak jelas bahwa kamu sedang diikuti. Xiao Ya memandang Ma Tao dengan nada kecewa, dan Ma Tao juga gemetar. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan diikuti oleh seseorang. Dan sesosok muncul dari kehampaan, menatap Xiao Ya dan terkejut. Dia tidak pernah berpikir bahwa orang yang akan ditemui Ma Tao dari kota Jingxin adalah orang yang membuat Yao Xian berhenti sendiri. Setelah absen sebentar, Zhang Qian memandang Xiao Ya dan memberi hormat sedikit, Zhang Qian telah melihat yang mulia. Namun, meskipun dia penasaran, Zhang Qian merasa lega, setidaknya kekhawatirannya tidak perlu, Ma Tao tidak berada di belakang empat dewa. Mata Xiao Ya menyapu tubuh Zhang Qian, dan kemudian berkata kepada Ma Tao, kembalilah padaku ketika masalah ini diselesaikan. Namun, kita kehabisan waktu. Ketika dia selesai mengatakan ini, tubuh Xiao Ya menghilang langsung ke dalam kehampaan, tetapi dia sedikit beruntung. Untungnya, Murong King Feng tidak muncul, jika tidak, Zhang Qian akan mengetahui bahwa semua niat baiknya akan hilang sepenuhnya. Sia-sia. Melihat sosok di depannya, sedikit kepahitan muncul di sudut mulut Ma Tao.
Dia awalnya mengira Xiao Yan yang mengikutinya. Dengan kemampuan Xiao Yan, dia benar-benar tidak dapat menemukannya, tapi dia tidak pernah berpikir bahwa orang ini sebenarnya adalah Zhang Qian. Jika dikatakan bahwa pada saat perpisahan, orang yang paling tidak ingin dihadapi, saya khawatir itu hanya dia. Mengambil napas dalam-dalam, Ma Tao memandang Zhang Qian dengan sedikit ketidakberdayaan dan berkata, kamu menjadi lebih kuat. Sebelumnya, kamu tidak bisa menyembunyikan nafasmu sama sekali, dan mudah bagi orang lain untuk mengetahuinya. Namun, kali ini, bahkan aku tidak menemukannya. Anda semakin kuat. Hanya satu kalimat yang membuat air mata Zhang Qian berlinang. Kalimat ini pada dasarnya diucapkan kepada Si Kongming, Wen Lin dan Jin Hua. Sebagai seorang gadis, apakah itu rasio kekuatan atau ruang pertumbuhan ini jauh lebih buruk untuk pria? Oleh karena itu, usaha dan usahanya sering diabaikan oleh orang lain. Jika itu normal, dia akan senang karena pujian ini, tetapi saat ini dia benar-benar tidak bahagia. Aku semakin kuat, jadi apakah kamu juga pergi? Melihat Ma Tao, sepertinya dia mengumpulkan keberaniannya, dan akhirnya mengucapkan kalimat ini, tetapi air mata sudah mengalir di pipi yang indah. Keduanya telah bersama selama hampir 100 tahun, dan mereka telah lama akrab satu sama lain, perpisahan pada saat ini membuatnya sedikit tidak dapat diterima. Dia tidak pernah berpikir bahwa hari ini akan datang, dia takut ketika dia mendapat beritanya lagi, dia akan dipisahkan dari semua orang seperti Zhu Lin di awal. Hati Ma Tao juga bergetar, dan akhirnya berkata kepada Zhang Qian, tidak bermoral menguping pembicaraan orang lain. Ma Tao bertanya pada dirinya sendiri bahwa penampilannya baik-baik saja. Cara menyembunyikan emosinya di paviliun gelap adalah kursus yang diperlukan, jadi dia percaya bahwa dia sangat normal di hadapan semua orang termasuk Zhang Qian. Satu-satunya tempat di mana perasaan sebenarnya terungkap hanya ketika saya berbicara dengan Zhu Lin, emosi saya sedikit di luar kendali. Selama periode waktu ini, mereka berdua telah memindahkan makam Zhu Lin dari tempat kerusuhan ke kota Jingxin. Saat berpisah, Ma Tao tentu tidak akan lupa untuk mengunjungi Zhu Lin. Namun, pada saat itulah emosinya sedikit di luar kendali. Dan Zhang Qian sudah tahu tujuannya begitu dia membuka mulutnya, jadi selain Zhang Qian menguping apa yang dia katakan kepada Zhu Lin, tidak ada penjelasan lain. Zhang Qian memandang Ma Tao dan cemberut, meninggalkan pasanganmu secara diam-diam bukanlah hal yang harus dilakukan seorang pria. Kalimat ini juga membuat tubuh Ma Tao tercengang, bagaimana mungkin dia berharap untuk meninggalkan begitu banyak teman dan pergi sendirian, tetapi terkadang dia tidak bisa menahannya. Melihat Zhang Qian, Ma Tao menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak pernah meninggalkanmu, aku hanya pergi sementara, aku akan kembali. Melihat Zhang Qian, Ma Tao ragu-ragu sejenak atau mengulurkan tangan untuk menghapus air mata di wajahnya, nyaris tidak membiarkan dirinya tersenyum. Dan kalimat ini tiba-tiba membuat suasana hati Zhang Qian jauh lebih baik, dan tersedak, benarkah? Berapa lama waktu yang dibutuhkan bagimu untuk kembali? Suatu hari, atau 2 hari, atau 1 bulan, 2 bulan. Satu kalimat membuat tangan Ma Tao berhenti dan menatap Zhang Qian, air mata di matanya tidak bisa lagi ditekan. Dalam kegelapan, kedua sosok itu berpelukan erat pada akhirnya, Ma Tao mengulurkan tangannya dan menepuk punggung Zhang Qian, apakah itu 1 hari, 2 hari, atau periode waktu yang lebih lama, hubungan antara kamu dan aku akan menjadi milikmu. Belenggu tidak akan mudah terputus. Jadi, Anda harus bekerja keras untuk menjadi lebih kuat, dan menunggu saat ketika kita bertemu lagi. Selain itu, Anda harus merawat diri sendiri, ketika Anda menghadapi bahaya, semuanya adalah hal yang paling penting, gunakan sedikit lebih banyak otak, dan Petik 2. Benua penciptaan, area tertentu. Itu tertutup salju dan es sepanjang tahun, dan warna putih monoton telah menjadi tema utama area ini. Pada dasarnya sulit bagi manusia biasa untuk bertahan hidup di sini, tetapi inilah klan serigala salju dari klan iblis. Sebagai cabang dari klan iblis, meskipun klan serigala salju sangat lemah, itu milik klan iblis, dan dingin sepanjang tahun, jadi tidak ada yang punya rencana untuk klan serigala salju. Namun, belum lama ini, pasukan manusia ditempatkan di wilayah klan serigala salju dan melakukan penindasan berdarah terhadap klan serigala salju. Kekuatan orang yang masuk terlalu kuat, dan seluruh klan serigala salju langsung ditekan tanpa banyak perlawanan. Tetapi pemimpin klan serigala salju yang tidak mau mengirim surat darurat ke tanah suci klan iblis. Awalnya, bahkan klan serigala salju tidak berpikir bahwa tanah suci akan peduli, tetapi tiba-tiba, tanah suci dengan cepat mengirim pasukan untuk muncul di daerah ini. Kelompok manusia ini ditekan, yang menyebabkan adegan saat ini. Di langit bersalju, satu demi satu sosok jatuh ke salju, dan darah merah cerah yang mengalir keluar dari tubuh juga memadat karena suhu di sekitarnya. Ada bau darah yang kuat meresap ke seluruh dunia. Pasukan ribuan manusia ini hampir musnah.
Bahkan jika hampir 100 orang memilih untuk menyerah, mereka masih berakhir menjadi mayat di sini, dengan satu pengecualian, orang ini adalah pemimpin pasukan ini, Zhuang Tianlin. Pada saat ini, Zhuang Tianlin sedang berlutut di salju, menatap wanita di depannya dengan sepasang mata, seluruh tubuhnya bergetar. Ini adalah pertama kalinya dia merasa bahwa kematian begitu dekat dengannya. Sebagai kaisar abadi puncak, dia jelas hanya perlu mengambil langkah terakhir untuk menikmati status terhormat di Alchemist Guild. Namun, sekarang dia telah menjadi tawanan orang lain, sesuatu yang tidak pernah dia bayangkan saat ini. Tentu saja, yang membuatnya semakin putus asa adalah komandan pasukan monster di depannya. Dengan metode petir itu, dikombinasikan dengan pembunuhan yang menentukan, bahkan 10 pria pasti tidak akan bisa dibandingkan dengan wanita ini. Tidak jauh dari Zhuang Tianlin, ada seorang wanita berdiri. Ini tentu saja adalah komandan tertinggi pasukan Yaozu. Tentu saja, dia juga seorang jenderal berpangkat tinggi di seluruh Yaozu. Rambut lurus panjang berwarna biru muda tersebar tepat di belakangnya hingga ke lutut. Seutas rambut patah menutupi dahinya. Di bawah bulu mata yang panjang ada sepasang mata seperti safir, sangat dalam dan mampu menyedot orang. Pada saat ini, Yu Chan mengenakan kemeja putih ketat dan ikat pinggang hitam di pinggangnya, yang cocok dengan topi putihnya. Pada saat ini, tidak ada kegenitan wanita sama sekali. Heroik, sepasang sepatu bot panjang putih sepenuhnya mewujudkan sepasang kaki ramping itu. Ini adalah ratu yang heroik, tetapi juga jiwa pasukan ini, tak terkalahkan dalam pertempuran, tak terkalahkan dalam serangan, ini adalah Yu Chan. Apa tujuan Alchemist Guildmu datang ke sini? Melihat Zhuang Tianlin yang berlutut di depannya, Yu Chan mencoba yang terbaik untuk tetap tenang. Kalimat ini secara langsung menarik Zhuang Tianlin kembali dari ketakutannya, dan berkata dengan sedikit ketakutan, saya sudah mengatakannya, saya hanya melakukan hal-hal sesuai dengan instruksi di atas. Saya akan membawa orang ke sini dulu, dan membawa semua orang ke sini. Itu di bawah kontrol. Adapun tujuan Guild Alchemist, apa yang perlu dilakukan selanjutnya? Aku benar-benar tidak tahu. Zhuang Tianlin memandang Yu Chan, menelan seteguk air liur, menimbangnya dan mengatakan sesuatu yang lain. Tindakannya ini pasti bisa disebut tindakan rahasia. Bahkan beberapa tetua dari persekutuan alkemis tidak menyadarinya, tetapi mereka tidak pernah berpikir bahwa ras lemah ini benar-benar akan menarik wanita menakutkan seperti Yu Chan. Mengetahui bahwa akan ada hasil seperti itu, hal semacam ini ditolak sejak awal. Siapa yang akan tahu bahwa ada orang yang begitu menakutkan di klan monster yang sangat rendah yang telah disembunyikan di daratan? Yu Chan melirik Zhuang Tianlin di depannya, lalu berjalan ke arahnya selangkah demi selangkah, dan dengan setiap langkah yang dia ambil, udara dingin yang mencengangkan terus mendekati Zhuang Tianlin, dan Zhuang Tianlin tidak bisa menahan diri untuk tidak menundukkan kepalanya, wanita. Setelah beberapa saat, Yu Chan berhenti di depan Zhuang Tianlin, dia mengangkat dagu Zhuang Tianlin sedikit dengan kaki kanannya, membuatnya menatap lurus ke arahnya, dan berkata dengan sedikit dingin, karena kamu tidak tahu apa-apa, maka kamu benar. Aku tidak berguna. Kalimat ini tiba-tiba membuat tubuh Zhuang Tianlin berjuang keras, tetapi pada saat ini, ada pemecah es di betis kiri dan kanannya, yang memakukan tubuhnya ke tanah, dan tangannya juga dikunci oleh rantai tebal, tidak peduli seberapa kuatnya, dia tidak akan pernah bisa berjuang. Kamu tidak bisa membunuhku, kamu tidak bisa membunuhku, aku memiliki posisi yang sangat tinggi di persekutuan alkemis, dan beberapa tetua tertinggi abadi dan aku memiliki persahabatan, dan misi ini adalah misi yang secara pribadi diminta oleh pemimpin serikat untukku, laksanakan. Jika kamu membunuhnya aku, maka seluruh serikat alkemis tidak akan pernah mati bersama klan iblis. Pada saat ini, Zhuang Tianlin hanya bisa keluar dari gunung persekutuan alkemis. Lagi pula, dengan pertempuran yang dimulai dari kuburan darah, persekutuan alkemis adalah yang memiliki kekuatan tempur yang relatif lengkap. Sungguh wajah yang luar biasa ini, memaksa. Oleh karena itu, di dalam hati Zhuang Tianlin, bahkan Dewi Perang Iblis ini tidak akan pernah memberi mereka muka. Ketika Yu Chan mendengar kata-kata ini, dia perlahan menghela nafas keruh, dan kemudian berkata, saya telah membunuh ribuan dari Anda, bukankah itu tidak ada habisnya? Karena ini masalahnya, saya harus menambahkan hidup Anda tidak boleh menyatakan perang padaku. Juga, kamu bisa bertanya pada prajurit klan iblisku apakah mereka takut. Gila, wanita ini gila. Ketika Zhuang Tianlin mendengar kalimat ini, kesan pertama adalah bahwa wanita ini gila, dan dia tidak peduli dengan kehidupan para prajurit iblis dan memulai perang dengan persekutuan alkemis. Namun, yang lebih mengejutkan adalah menghadapi raksasa Alchemist Guild, para pejuang klan monster menamparkan dada mereka dan berteriak serempak, jangan takut. Ini adalah otoritas mutlak Yu Chan. Tentara ini setia kepada orang suci dari klan iblis, tetapi kepemimpinan tentara ini adalah Yu Chan. Di pasukan ini, Yu Chan memiliki otoritas mutlak, bahkan jika sekelompok orang ini dikirim ke kematian, tidak ada yang akan ragu.
Merasakan semangat juang yang menakjubkan yang berasal dari tentara berdarah besi, Zhuang Tianlin juga benar-benar terpana, dan hanya bisa berkata dengan sedikit memohon belas kasihan, "Tolong, biarkan aku pergi, aku bersumpah, mulai sekarang terus, aku tidak akan pernah berani melangkah ke alam klan iblis lagi. Aku hanya mohon padamu, tolong lepaskan aku kali ini." Pada saat ini, dia benar-benar takut, jadi pembagian harimau dan serigala jelas bukan sesuatu yang bisa dikalahkan oleh pasukan apoteker seperti Guild Alchemist. Sebagai penguasa abadi, aku sama sekali tidak memiliki martabat penguasa abadi. Pergilah ke neraka. Setelah mengatakan ini, jari-jari kaki Yuchan menendang ke arah kepala Zhuang Tianlin, dan tiba-tiba sebuah benda bundar berguling ke samping, dan aliran darah merah cerah tetap berada di sepatu laras panjang putih salju milik Yuchan. Ketika semua ini selesai, seorang prajurit dari klan iblis segera merangkak di depan Yuchan dan menyeka darah merah cerah di sepatunya. Dan di tim klan iblis yang rapi, seorang wanita juga datang pada saat ini, mendarat tidak jauh dari Yuchan dan memberi hormat sedikit. Jenderal Bray dan Yang Mulia Gadis Suci membawa jenderal ke jenderal pada saat yang sama, surat. Ketika Yuchan mendengar kalimat ini, dia juga sedikit terkejut. Surat dari orang suci itu bisa dimengerti. Bagaimanapun, pasukan yang dia pimpin adalah milik garis orang suci, tetapi Jenderal Bray dan dia tidak cocok satu sama lain. Surat itu dia mengirim menantikan kekalahannya dalam perang salib, dan dia ingin menghukum dirinya sendiri ketika dia kembali ke klan iblis. Orang tua ini, tunggu sampai dia kembali ke tanah suci untuk membersihkannya. Namun, setelah prajurit itu menyeka darah dari sepatu untuk Yuchan, Yuchan menatap letnannya dan berkata, "Buka dan lihatlah." Letnan membuka dua surat di tangannya setelah menerima instruksi dari Yuchan, tapi dia tercengang ketika melihat isi surat-surat itu. Hanya ada dua kata di dua surat itu, "kembali." Letnan membuka kedua surat itu dan membawanya ke depan Yuchan. Melihat kata-kata yang menakjubkan itu, bahkan wajahnya yang cantik pun dipenuhi dengan kejutan. Saintes dan Jenderal Bray sering memiliki pendapat yang berlawanan, sekarang surat yang dikirim oleh keduanya sebenarnya sama, yang membuatnya harus memperhatikannya. Mungkin sesuatu yang menakjubkan akan terjadi di klan iblis. Mengambil napas dalam-dalam, Yuchan melirik siluet monster yang berdiri di es dan salju, dan kemudian berkata, "Tentara beristirahat selama 1 jam, dan setelah 1 jam, tentara kembali ke tanah suci." Dan siluet yang berdiri tegak di tempat yang sama duduk dan mulai memulihkan kekuatan fisik mereka. Tentu saja, ada ekspresi kegembiraan di wajah mereka, karena pertempuran dengan manusia ini, monster mereka telah menang. Anda dapat segera meninggalkan tempat hantu ini dan kembali ke tanah suci ras monster. Setelah mengeluarkan perintah, Yuchan mengalihkan pandangannya ke letnannya dan berkata, "Sudahkah kamu memeriksa dengan klan serigala salju? Apa sebenarnya yang ingin dilakukan oleh persekutuan alkemis di sini?" Guild Alchemist, sebagai kekuatan super, memiliki sumber daya yang tidak terbatas, tetapi sebenarnya menjadi tertarik pada kekuatan yang begitu kecil, yang membuat Yuchan harus mulai memikirkan tujuan dari Guild Alchemist. Letnan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Di antara klan Suelang, banyak kaisar dan kaisar telah menghilang. Selain itu, persekutuan alkemis pada dasarnya tidak melakukan apapun pada klan Suelang. Klan yang hilang telah terbunuh. Namun, tubuh mereka saat ini sedang dicari oleh klan-klan serigala salju. Hal ini tidak perlu dikhawatirkan oleh Jenderal, saya pikir kebutuhan umum yang saya khawatirkan adalah pemanggilan Saintes dan Bray kali ini. Aku takut sesuatu yang besar akan terjadi di antara klan iblis." Setelah mendengar kalimat ini, Yuchan juga terdiam, lalu berkata, "Saya ingat, akan ada lelang satu-satunya cara kita kembali ke klan iblis. Saya akan bergegas dulu, Anda membawa pasukan klan iblis. Pergi kembali ke tanah suci. Selain itu, untuk memastikan keamanan, tinggalkan pasukan yang ditempatkan selama sebulan, dan jika tidak ada yang terjadi, mereka akan ditarik ke tanah suci." Ekspresi Letnan sedikit berubah, tetapi dia masih berkata, "Jenderal, ini tidak benar. Yang Mulia meminta Anda untuk kembali dengan cepat, dan Anda harus pergi ke pelelangan itu, yang pasti akan menunda banyak waktu." Petik 2. Tidak apa-apa, karena kamu sudah keluar, ayo bawa sesuatu untuk gadis itu kembali. Selamatkan dia dari berpikir untuk berlari sepanjang hari. Yuchan memandang tentara di depannya dan mengatakan ini. Dan letnan di depannya benar-benar terdiam. Sebagai panglima tertinggi dari 3 pasukan, kamu meninggalkan seluruh pasukan hanya untuk membeli beberapa hadiah untuk gadis kecil itu. Ketiga pasukan ini mempercayaimu dengan sia-sia. Tentu saja, sebagai Letnan Yuchan, dia secara alami tahu apa yang harus dikatakan dan apa yang tidak boleh dikatakan. Kota Jingxin. Ketika Xiaoyan baru saja tenggelam dalam kegembiraan Lei Jun dan kembalinya Qianyu dengan selamat, sebuah berita datang ke telinga Xiaoyan, yang membuat Xiaoyan sedikit kesal. Kematian Murong King Feng yang sangat aneh dan kepergian Ma Tao sudah cukup untuk menyebabkan Xiaoyan berada dalam kekacauan. 0 membaca www.00ksw.org
Sebagai kakak laki-laki Murong Qingcheng, Murong Qingfeng telah memberinya banyak bantuan. Dalam aliansi dengan keluarga Bai ini, justru karena bantuannya, Xiaoyan berhasil membentuk aliansi keluarga Bai. Pada saat itu, Murong Qingfeng menunjukkan kekuatan yang menakutkan, dan dia dilindungi oleh banyak orang kuat, tetapi berita kematian Murong Qingfeng datang dalam waktu singkat, dan keluarga Murong tidak menyangkalnya, yang membuat Xiaoyan tidak memiliki apa-apa pilihan selain mencoba menerima ini. Dan kepergian Ma Tao benar-benar di luar dugaan Xiaoyan. Orang-orang ini diserahkan kepadanya untuk sementara oleh Zulin. Xiaoyan tidak terlalu jelas tentang masa lalu dan identitas mereka, tetapi Xiaoyan telah melihat ketekunan dan kerja keras mereka dalam proses bergaul dengan mereka, jadi untuk Xiaoyan, selama mereka bersatu. Identitas masa lalu tidak lagi penting, tetapi kepergian Ma Tao masih membuat Xiaoyan merasakan banyak tekanan. Bagaimanapun, kemampuan Ma Tao untuk menganalisis dan mengamati sangat kuat, bahkan Xiaoyan tidak memperhatikan beberapa hal, dia dapat menemukannya dan menghindari beberapa risiko. Meskipun dia bukan penduduk asli Tianfu, dia masih memberi Xiaoyan banyak bantuan, kepergiannya setara dengan mematahkan lengan Xiaoyan. Yang paling mempermalukan Xiaoyan adalah dia tidak tahu bagaimana menjelaskannya kepada orang lain. Namun, pernyataan Ma Tao bahwa saya akan kembali memberi Xiaoyan banyak kenyamanan. Setidaknya di dalam hatinya, kota Jingxin telah menjadi rumahnya, dan dia tidak bisa melepaskannya. Zhang Qian tidak banyak bicara tentang kepergian Ma Tao, tetapi sangat yakin bahwa dia akan kembali. Namun, banyak orang di kota Jingxin telah menemukan bahwa upaya Zhang Qian telah semakin dalam, dan saat ini dia telah mengabdikan seluruh tubuh dan pikirannya untuk berkultivasi. Dia samar-samar menyadari bahwa Ma Tao pergi karena mereka tidak cukup kuat, dan hanya ketika mereka menjadi lebih kuat mereka bisa gegabah. Pada saat yang sama, Zhang Qian bukan satu-satunya yang bekerja keras. Meskipun Si Kongming, Wen Lin, Jin Hua, Yang Yang dan Yang Chen membantu Yun Yun menangani urusan Tianfu, mereka juga menggunakan lebih banyak waktu. Ayo berlatih. Pada saat ini, kesenjangan antara mereka dan Xiaoyan telah melebar. Hanya ketika mereka menjadi lebih kuat, mereka dapat membantu Xiaoyan, dan hanya ketika mereka menjadi lebih kuat, mereka dapat melindungi kota ini. Dan orang tersibuk secara alami adalah Yun Yun sebagai pemilik istana Tianfu, banyak hal di Tianfu membutuhkan Yun Yun untuk membuat keputusan. Oleh karena itu, waktu kultivasi Yun Yun juga paling singkat, tetapi meskipun demikian, Yun Yun masih bertahan. Hanya untuk mewarisi wasiat itu dan melindungi lebih banyak orang. Oleh karena itu, dengan cara ini, orang yang paling menganggur di seluruh Tianfu tampaknya adalah Xiaoyan. Xiaoyan telah berhasil membuat terobosan dalam keluarga Bai untuk menjadi Raja Abadi, dan kekuatannya telah meningkat banyak. Jika tidak ada kesempatan khusus dalam waktu singkat, Xiaoyan tidak akan pernah bisa terus meningkatkan kekuatannya. Tanda seru. Oleh karena itu, selain mengkonsolidasikan kekuatannya sendiri, Xiaoyan mulai meningkatkan keterampilan pemurnian obatnya. Namun, kekuatan jiwa Xiaoyan cukup kuat, tetapi pemurnian obat akan menjadi tahap baru di atas kelas 6. Ini pasti tidak memberi Anda resep beberapa nilai. Jika Anda bisa melatih ramuan obat, Anda akan menjadi apoteker kelas beberapa. Itu akan menjadi milik sistem pemurnian obat baru. Namun, Xiaoyan hanya memiliki pemahaman umum, dan tidak mengeksplorasi secara mendalam. Tentu saja, selama periode waktu ini, Xiaoyan mencoba membuat Suner menjadi tubuh menurut metode Yao Lao, tetapi tidak berhasil. Ini juga membuat Xiaoyan melepaskan rencananya untuk menghidupkan kembali Suner dengan mudah. Suner tidak terlalu peduli tentang itu. Bahkan, untuk Suner, ini sudah sangat bagus, setidaknya dia selalu bisa bersamanya, saudara Xiaoyan. Tentu saja, ketika Tianfu berkembang pesat, Xiaoyan tentu saja tidak akan lupa untuk menarik beberapa penjaga tunggal untuk bergabung dengan Tianfu. Meskipun dikatakan bahwa dengan kekuatan Tianfu saat ini, tidak mungkin untuk memenangkan pembangkit tenaga listrik di atas tingkat Raja Abadi, tetapi kadang-kadang ada pembangkit tenaga listrik tingkat Raja Abadi yang bersedia untuk menggantung posisi kosong di Tianfu. Dan orang-orang di tingkat alam roh abadi juga sangat bersedia untuk bergabung dengan Tianfu. Lagi pula, fakta bahwa Tianfu menggunakan kekuatannya sendiri untuk mengusir Yao Xian telah memberi orang-orang ini banyak dorongan. Oleh karena itu, Tianfu juga terus berkembang. Dan Xiaoyan dan Xiao Jian tidak melupakan kepercayaan Xiaoya, dan mengambil waktu untuk kembali ke Lingzhou, meskipun insiden makam darah menyebabkan sensasi besar, keluarga Xiao di Lingzhou memiliki perlindungan keluarga Ning, dan lokasi terpencil, jadi tidak terlalu terpengaruh. Ketika Xiao Jian kembali dari Lingzhou, Xiao Jian awalnya berencana untuk membawa Suerou berkeliling daratan. Ini adalah janji Xiao Jian kepada Suerou. Dia sudah membuat janji ini di tanah Baoluan, tapi sekarang tampaknya pada dasarnya tidak ada cara untuk memenuhinya.
Meskipun hari ini, kekuatan mereka berdua telah menembus ke alam roh peri, dan roh senjata ganda mereka memiliki kekuatan tempur yang sangat kuat, tetapi perang daratan hari ini ada di mana-mana, jelas bukan waktu terbaik untuk berkeliling dunia, benua. Oleh karena itu, Xiao Yan meminta Xiao Jian dan Sue Rou untuk membantu mendirikan aula pembunuhan setelah diajari oleh serangan menyelinap dari Liga 4 Dewa. Karakter aula pembunuhan ini adalah menjadi penghalang pelindung Tianfu lainnya. Ketika seseorang menyelinap ke Tianfu secara diam-diam, Satang bertanggung jawab untuk menyelesaikannya. Selain itu, Satang juga memiliki misi untuk menyingkirkan cacing-cacing di Tianfu, dan bahkan mereka yang berkolusi dengan dunia luar. Selama ada kepentingan, pasti ada ngengat, bahkan kekuatan seperti Tianfu tidak terkecuali. Terutama untuk memperluas kekuatannya sendiri, Tianfu pasti memiliki orang-orang dengan niat buruk yang bercampur dengan Tianfu pada tahap awal, jadi tugas membunuh Tang adalah menemukan orang-orang ini, dan kemudian berurusan dengan kelompok orang ini. Fondasi Tianfu terkait dengan masa depannya. Xiao Yan tidak ingin cacing ini berbalik melawan arus di masa depan, menyebabkan Tianfu runtuh dalam sekejap. Bagaimanapun, kekuatan ini telah mencurahkan banyak upaya ke orang-orang ini. Xiao Yan ingin membuat Tianfu di masa depan berdiri di puncak benua ini dan menjadi tanah suci yang dirindukan setiap orang kuat. Karena aula pembunuhan dibentuk secara rahasia, hanya Yun Yun dan Si Kongming yang tahu keberadaannya, bahkan 3 keluarga dari kota Jingxin yang asli pun tidak. Semua ini untuk memastikan misteri aula pembunuhan dan pelaksanaan misi yang lebih baik. Setelah berurusan dengan hal-hal sepele ini, Xiao Yan segera menginjakkan kaki di jalan menuju monster Rache setelah mengucapkan selamat tinggal pada Yun Yun dan yang lainnya. Perjalanan ini berbahaya dan tidak dapat diprediksi, dan saya tidak tahu apa yang menanti saya di antara klan iblis. 100.000 gunung dan pohon kuno yang menjulang tinggi, inilah lingkungan tempat para monster hidup. Monster Rache adalah istilah kolektif, sama seperti manusia yang memiliki banyak keluarga, ada juga ras besar dan kecil di monster Rache. Ras-ras ini tersebar di antara 100.000 gunung ras iblis. Semakin lemah ras didistribusikan di terluar, dan semakin kuat ras di tengah. Dan di tengah-tengah pegunungan 100.000 ini adalah tempat paling suci dari klan iblis, itu adalah tempat suci klan iblis. Ada kekuatan tertinggi dari klan iblis di sana. Demikian pula, ada juga kekuatan paling kuat dari klan iblis yang menjaganya. Orang biasa tidak bisa memasuki tanah suci klan iblis sama sekali. Dan yang perlu dilakukan Xiao Yan adalah bergegas dari tepi seluruh klan iblis ke tempat suci paling misterius dari klan iblis. Ketika mereka berada di tepi klan iblis, kekuatan anggota klan iblis itu tidak terlalu kuat, jadi Xiao Yan dengan mudah memasuki wilayah klan iblis. Namun, saat Anda masuk lebih dalam ke klan iblis, kekuatan orang yang Anda temui menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Poin terpenting adalah ada 2 cara bagi manusia untuk eksis di klan iblis. Salah satunya adalah menikah dengan klan iblis, tetapi identitas orang ini sangat rendah. Mereka sering didiskriminasi oleh klan iblis, dan sangat sedikit klan iblis yang akan memilih untuk menikahi wanita manusia. Kecuali, tentu saja, itu adalah wanita yang sangat cantik. Dan lebih banyak cara adalah menjadi budak klan iblis, tidak peduli apakah itu ditangkap oleh klan iblis dari tempat lain, atau seseorang yang secara tidak sengaja memasuki wilayah klan iblis dan tertangkap, pada akhirnya, dia akan menjadi budak dari klan iblis. Oleh karena itu, bagi manusia, klan iblis adalah tempat yang berbahaya. Jika bukan karena orang yang sangat kuat, datang ke klan iblis mungkin akan menjadi pengalaman mendekati kematian. Namun, klan iblis memiliki wilayah yang sangat luas, dan juga kaya akan sumber daya dan tempat-tempat suci budidaya. Selalu ada banyak orang yang cukup beruntung untuk menyelinap ke wilayah klan iblis, berharap untuk mengambil klan iblis, sumber daya dikembalikan ke wilayah manusia, sehingga Anda bisa mendapatkan banyak uang. Namun, tim yang terdiri lebih dari selusin orang memasuki wilayah klan iblis, dan hanya beberapa orang yang dapat kembali hidup-hidup. Dan di hutan lebat tertentu, sesosok muncul dari kehampaan, menunjukkan sedikit rasa malu, orang ini tentu saja Xiao Yan. Klan iblis ini benar-benar bukan tempat di mana orang datang. Tanpa orang-orang lokal untuk memimpin, pada dasarnya tidak mungkin untuk mencapai tanah suci klan iblis dengan lancar. Xiao Yan meludah, melihat ke hutan yang tak terbatas, bahkan dia terasa sakit kepala. Meskipun dikatakan bahwa banyak monster yang hampir mirip dengan manusia, mustahil untuk membedakan apakah mereka manusia atau monster dari penampilannya. Namun, ini berlaku untuk manusia. Bagi manusia iblis, mereka dapat membedakan antara manusia dan manusia iblis hanya dengan sekali pandang. Sepanjang jalan, Xiao Yan ditemukan oleh manusia iblis beberapa kali. Ya, mengalami pengejaran, tapi untungnya hanya ada beberapa alam peri, dan yang terkuat hanyalah Raja Peri. Di bawah kekuatan jiwa Xiao Yan yang kuat, dia lolos dengan mulus. Namun, ini juga menyebabkan Xiao Yan benar-benar kehilangan arah. Saya bahkan tidak tahu di mana saya berada dan kemana saya harus pergi.
Tidak heran Xiao Xiao sangat gugup ketika mendengar bahwa Xiao Yan akan datang ke klan Xiao. Dengan situasi saat ini, Xiao Yan, apalagi pergi ke tanah suci klan monster, tidak buruk jika dia bisa melindungi dirinya sendiri. Mengambil napas dalam-dalam, Xiao Yan juga secara bertahap tetap tenang. Jelas bukan karakter Xiao Yan untuk pulang sekarang, meskipun Xiao Yan bahkan tidak tahu bagaimana cara kembali sekarang. Pada saat ini, jika Anda ingin mencapai tanah suci ras monster dengan lancar, kecuali Anda mendapat bantuan dari orang-orang monster race, Xiao Yan pasti tidak akan bisa keluar selama 1 atau 2 tahun. Namun, bukan hal yang mudah untuk meminta bantuan dari klan iblis. Anda harus tahu bahwa klan iblis sangat memusuhi Xiao Yan. Jika Xiao Yan meminta bantuan mereka, saya khawatir Xiao Yan mungkin telah ditangkap sebelum dia berbicara. Ini adalah situasi Xiao Yan saat ini, setiap langkah sulit. Panggilan, meskipun saya tidak ingin menggunakan hal-hal yang diberikan oleh pihak lain, tetapi sekarang saya memikirkannya, jika saya tidak menggunakan hal ini, saya khawatir pada dasarnya saya tidak memiliki cara untuk mencapai tanah suci. Balap monster. Xiao Yan memikirkannya sebentar, dan setelah gagal menemukan solusi yang baik, dia hanya bisa mengeluarkan gulungan dari cincin. Gulungan ini diberikan kepadanya oleh pria yang bersama Xiao Tianlong saat itu. Ini adalah peta, jalan dari tepi klan iblis ke tanah suci klan iblis ditandai di peta ini. Namun, peta ini tidak lengkap. Artinya, di peta ini, kecuali kota-kota di rute ini, tidak ada kota lain yang ditandai sama sekali. Dengan kata lain, selain bantuan dari klan iblis, Xiao Yan hanya dapat mengikuti peta ini untuk menuju ke tanah suci klan iblis selangkah demi selangkah sesuai dengan pengaturannya. Ini berarti bahwa semua tindakan Xiao Yan akan berada di bawah kendali mereka. Namun, ini tampaknya menjadi satu-satunya cara bagi Xiao Yan untuk mencapai tanah suci ras monster. Meskipun rasa dikendalikan oleh takdir seperti ini sangat tidak menyenangkan, tapi saat ini, Xiao Yan adalah satu-satunya cara untuk pergi. Pihak lain sudah merancang ini ketika dia memberi Xiao Yan peta ini. Xiao Yan melihat peta di depannya, dan setelah menyimpan rute itu dengan kuat di dalam hatinya, dia perlahan menghela nafas lega. Bagaimanapun, temukan kota di peta ini terlebih dahulu. Dengan gol itu, Xiao Yan merasa sedikit lega, berubah menjadi bayangan hitam dan melintasi hutan perawan kuno ini. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Pada saat ini, di antara lusinan siluet di hutan, tidak satu pun dari orang-orang ini yang lebih rendah dari negeri dongeng, dan 3 yang dipimpin oleh mereka adalah 3 raja peri. Barisan seperti itu jelas merupakan barisan yang kuat di daerah perbatasan klan iblis. Bergerak cepat, kita akan segera mencapai kota Yugu, meskipun ada bau yang harus ditutup-tutupi, tetapi jika pihak lain memeriksa dengan cermat, seseorang masih akan menemukan identitas kita, sebelum masalah selesai. Kami sama sekali tidak diizinkan untuk mengungkapkan identitas kami. Suara itu datang dari mulut orang pertama, dan sosok di belakangnya mengangguk pada saat yang sama, dan kecepatan sosok itu tiba-tiba meningkat tajam. Dan setelah beberapa orang pergi, Xiao Yan keluar dari kehampaan, menunjukkan sedikit rasa ingin tahu. Dari kata-kata pihak lain, jelas bahwa mereka adalah manusia, tetapi mereka sebenarnya datang ke klan iblis. Saya tidak tahu apa niat mereka. Saya dapat mengikuti mereka, dan kemudian merencanakan bagaimana pergi dari sini. Memikirkan hal ini, Xiao Yan segera mengikuti, dengan penyamaran air pemusnahan, bahkan jika ada 3 raja abadi dilawan, tetapi tetap tidak ada yang memperhatikan keberadaan Xiao Yan. Terima kasih sudah mendengarkan kakak dan sudah dukung Mimin di Saweria, link di deskripsi. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.